Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina, nomor induk mahasiswa 2121T15536 akan mencoba mereview tentang tugas 7 mata kuliah probabilitas dan statistika yang diampu oleh Pak Edi. Pembahasan soal dan jawaban materi rentang keyakinan, uji hipotesis, regresi, dan kolerasi. Soal pertama, rentang keyakinan. Pabrik melakukan pengamatan mengenai lama usia pakai sebuah lampu rem. Menurut mereka, 44 buah lampu rem tersebut rata-rata bisa dipakai selama 4.900 hari dengan simpanan baku 220 hari. Dengan interval 95%, berapa rata-rata usia pakai sebenarnya dari lampu rem tersebut? Diketahui A sama dengan 220 hari, N sama dengan 44 buah, X bar sama dengan 4.900 hari. Ditanya estimasi interval tingkat kepercayaan 95% pada rata-rata pemakaian lampu rem. Jawab A sama dengan 1 kurangi 0,95 sama dengan 0,05. ZA per 2 sama dengan 0,5 dikurangi 0,05 per 2 sama dengan 0,4750. ZA per 2 sama dengan 1,96, sehingga estimasi interval didapat sebagai berikut. Soal kedua, uji hipotesis. Suatu pabrik susu merek Goat Milk melakukan pengecekan terhadap produk mereka. Apakah rata-rata berat bersih satu kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu? Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku bersih per kaleng sama dengan 125 gram. Dari sampel 50 kaleng yang diteliti diperoleh rata-rata berat bersih 375 gram. Dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Ujilah dengan taraf nyata 5%. Penyelesaiannya diketahui N sama dengan 50, X sama dengan 375, A sama dengan 125, dan B sama dengan 100. Jawab A, formulasi hipotesisnya sama dengan 400 dan kurang dari 400. B, taraf nyata dari nilai tabelnya adalah A sama dengan 5%, yaitu sama dengan 0,05%. Maka ditemukan 1,64 pengujian sisi kiri. Kriteria pengujian dan uji statistik sebagai berikut. Kesimpulannya, karena Z sama dengan min 1,41 kurang lebih itu, maka temukan berat rata-rata susu Goat Milk di pasaran adalah sama dengan 400 gram. Soal ketiga, regresi dan kolerasi. Disajikan sebuah tabel. Teori permintaan menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Apakah fenomena tersebut terjadi pada pasar saham 7? Berikut adalah data harga saham dan permintaan saham beberapa perusahaan real estate di PIJ tahun 2009. Pertanyaannya, A. Buatlah model regresi LSD kedua variabel. B. Ujilah apakah secara statistik kedua variabel memiliki hubungan yang negatif. Ujilah apakah secara statistik variabel harga memiliki pengaruh yang negatif terhadap permintaan akan saham. Dan D. Berapa besar kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan variasi naik turunnya variabel terikatnya. Berdasarkan tabel koefisien di atas, model regresinya adalah permintaan sama dengan 37341 dikurangi 0,242 harga. Jika harga naik 1000 per lembar saham, maka permintaan terhadap saham tersebut akan menurun sebesar 282.000 lembar saham. Berdasarkan tabel correlation di atas, dapat dilihat bahwa nilai B sama dengan min 0,321 dan seterusnya. Kesimpulannya, kolerasi antara harga saham dan permintaannya tidak berbeda signifikan dengan 0. Secara statistik, kedua variabel ini tidak berbeda secara statistik. Untuk menguji apakah variabel harga statistik berpengaruh atau tidak terhadap permintaan, maka pengujian dilakukan. Kesimpulannya, variabel harga saham tidak berpengaruh secara statistik terhadap penjualan saham. Kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya dapat dilihat dari besarnya R-square. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai R-square sebesar 0,103 sama dengan 10,3%. Jadi kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya adalah 10,3%. Sekian review dari tugas 7. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan terjadi kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.